Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan harapan, semangat kepada semua DPC di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Mari bersama-sama hadir di KLB kalau Anda berniat untuk meluruskan jalan Partai Demokrat ini sesuai dengan apa yang kita cetuskan pada awal. Partai terbuka, partai rakyat, dan partai milik semua, bukan partai milik keluarga. Meski baru 3 tahun lagi, tapi ramainya Pilpres 2024 sudah terasa mulai sekarang. Golkar sudah keliling ke banyak-banyak partai untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres. Meski, maaf ya, nama beliau sama sekali belum masuk dalam daftar calon yang layak dipilih menurut hasil-hasil survei. Tommy Soeharto juga berhasil kembali merebut partainya, Partai Berkarya yang kemarin sempat kisruh karena perebutan kekuasaan. Amin Rais juga sudah ditendang dari PAN dan kroni-kroninya dibersihkan. Sekarang mereka bikin Partai Umat. Buniani yang sempat dipenjara karena ketahuan mengedit kata-kata Ahok di Pulau Seribu gabung di sana. Kalau nggak gabung dosa katanya. Mungkin menurut Buniani dosa karena tidak bergabung di Partai Umat jauh lebih berbahaya daripada dosa karena mengedit dan menyebarkan fitnah kemana-mana. Sesuatu yang menyebabkan dia akhirnya masuk penjara. Nah, sekarang giliran Partai Demokrat. Partai Demokrat sebenarnya sedang terancam karena posisi partainya sekarang sedang ada di bawah. Pernah mencapai 20% suara. Tahun 2019 ini Partai Demokrat hanya bisa dapat 7,7% suara saja. Sebagai catatan, untuk bisa masuk ke Senayan, sebuah partai harus bisa mendapat minimal 4% suara. Dan Partai Demokrat sudah tinggal di ujung tanduk. Diramal tahun 2024 Partai Demokrat bisa hilang dari peredaran dan hanya akan sejajar dengan partai-partai kecil seperti PKPI, PSI. Bahkan nasibnya bisa seperti Partai Hanura yang tahun 2019 ini hilang dari peredaran politik. Inilah yang menyebabkan kisruh di dalam Demokrat yang sekarang dipimpin Agus Yudhoyono atau AHY. Para pendiri Partai Demokrat lama seperti Max Sopakua mulai gerah karena partainya yang dulu berjaya bisa jadi tinggal kenangan saja. Max protes keras kepada keluarga SBY karena menurutnya SBY itu sama sekali nggak berdarah-darah waktu mendirikan Partai Demokrat. Lah, kok sekarang enak bener menjadikan Partai Demokrat partai keluarga? Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua majelis tinggi dipegang SBY. Ketua umum dipegang anaknya AHY. Wakil ketua umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Kalau nggak ada yang protes, bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Partai yang dibuat dengan model demokratis ternyata sekarang jadi partai dinasti. Nggak cocok lah dengan namanya Partai Demokrat yang melambangkan demokrasi. Joni Allen Marbun, mantan PNS DKI yang kemudian gabung di Partai Demokrat tahun 2002, bahkan bilang SBY hanya keluar duit 100 juta rupiah doang. Waktu pendiri lama Partai Demokrat berjuang supaya partai ini lolos verifikasi KPU. Itu juga bentuknya voucher hotel. Modal minim amat sih Pak. Nah, yang menarik itu kisah Agus Yudhoyono. Agus ini dipaksa mundur dari TNI oleh ayah tercintanya SBY. Hanya supaya dia bisa ikut Pilgub DKI di tahun 2017. Waktu itu pangkat terakhir Agus Mayor TNI. Agus yang tidak berani membantah kata bapak akhirnya keluar dan ikut pilkada. Meski akhirnya seperti kita tahu semua gagal total. Tapi yang namanya SBY nggak mau menyerah. Meski Agus gagal total di Pilkada DKI, dia sudah menyiapkan tempat terhormat untuk anaknya di Partai Demokrat, yaitu sebagai ketua umum. SBY ingin penggantinya adalah anaknya sendiri. Dia nggak percaya dengan orang lain selain sama keluarganya. Meski Agus akhirnya terpilih secara aklamasi, tetapi bibit-bibit perpecahan sudah mulai terlihat di internal Demokrat. Model dinasti ini jadi pertanyaan di benak para pendiri Demokrat yang lama. Loh, kok jadi gini? Begitu pertanyaan mereka.
Dan ketidakpuasan itu makin meledak ketika Pilpres 2019 lalu SBY memaksa Demokrat untuk pilih Prabowo. Padahal menurut mereka Prabowo sudah mengkhianati mereka karena nggak jadi pilih AHY sebagai cawapres. Bahkan dulu Andi Arief, petinggi Demokrat yang pernah ketangkep polisi karena nyabu dan simpan kondom bergerigi, menuding Prabowo sebagai jenderal kardus. Andi ngamuk karena di menit terakhir Sandiaga Uno menyalip di tikungan dengan mahar uang sekardus. Demokrat pun kemudian patah arang. Desas-desus semakin santer kalau ada kelompok yang tidak suka Partai Demokrat jadi partai dinasti. Mereka ingin kembalikan Demokrat ke relnya lagi. Lagian kalau nggak berubah sekarang, Partai Demokrat bisa hilang dari peredaran. Dan mulailah orang-orang yang tidak puas itu gerilya kemana-mana mencari siapa yang pantas memimpin Demokrat. Salah satunya yang mereka ingin rangkul adalah Muldoko, kepala staf presiden. Disinilah tangan dingin Agus Yudhoyono diuji. Kapal besar sedang oleng, biduk mulai pecah. Agus sang mayor kelihatan bingung ketika awal mendengar kabar Partai Demokrat sedang dalam bencana. Dan layaknya orang bingung juga panik, keluarlah tuduhan-tuduhan Demokrat sedang dikudeta. Yang lucunya lagi, tuduhan itu diarahkan ke Presiden Jokowi yang gak tahu apa-apa dan lagi sibuk membangun infrastruktur untuk Indonesia. Tudingan itu akhirnya diralat sendiri oleh Demokrat, kalau Jokowi sama sekali gak terlibat. Udah kadung malu tuduh sana tuduh sini, ternyata tuduhannya nggak terbukti. Sedangkan perpecahan di dalam Demokrat semakin kencang. Bahkan ada rencana sebagian anggota Demokrat mau menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih ketua umum baru menggantikan Agus Yudhoyono sekarang ini. Saya sendiri belum yakin Agus akan bisa mengatasi situasi ini. Pengalamannya sangat kurang dalam memimpin model perang seperti ini. Dia memang pernah di ketentaraan sih dan katanya termasuk orang pintar. Tetapi memimpin perang itu membutuhkan pengalaman. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah akhirnya belajar strategi cara mengalahkan musuh di lapangan. Dari luar, saya sih hanya bisa mendoakan Agus Yudhoyono supaya bisa dapat yang terbaik. Kalau akhirnya terdepak dari Demokrat misalnya, jangan nyerah ya Gus. Bisa aja bikin Partai Demokrat Perjuangan. Mirip seperti PDI dulu yang akhirnya PDI Perjuangan malah jauh lebih besar dari induknya yang lama. Gus, Agus, nasibmu Gus. Seruput kopi dulu Gus, biar tenang dan gak deg-degan. Marki Gus, mari kita doakan Agus. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.